Halo, selamat datang. Di video ini akan dibahas beberapa keyboard shortcut di Visual Studio Code yang bisa ngebantu kamu meningkatkan kecepatan ngoding. Nah, tentunya juga akan mengurangi penggunaan mouse dalam menulis kode dan juga akan meningkatkan produktivitas kamu dalam memakai Visual Studio Code. Nah, tanpa berlama-lama, mari langsung kita masuk ke shortcut yang pertama. Oke, jadi sini aku punya contoh satu buah project OOP berbahasa Python yang terdiri dari satu buah file utama dan tiga buah file kelas. Di sini di file utama aku membuat tiga buah instance dari kelas food dan tiga buah instance dari kelas drink yang nantinya apabila dijalankan akan ditampilkan ke layar seperti ini. Nah, jadi misalkan kita ingin menambahkan satu buah food baru atau drink baru, maka kita akan bisa menggunakan shortcut yang namanya itu shortcut copy line dengan hotkey-nya itu adalah shift alt arrow up or down gitu. Misalkan kita shift alt ke bawah. Nah, ini akan menyalin satu line penuh dari dimana kursor kita berada ke bawah atau ke atas. Nah, jadi di sini baru setelah kita copy kita bisa ganti-ganti. Jadi variabelnya kita ganti, isinya kita ganti seperti itu. Nah, misalkan sini aku ingin menambahkan minuman lagi daripada aku mulai dengan dari awal misalkan drink 4 bla 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 lebih cepat jika shift alt ke bawah lalu baru aku ganti beberapa seperti itu dia copy line. Shortcut berguna selanjutnya yaitu adalah block select yang mempunyai hotkey-nya itu Ctrl shift arrow. Nah, misalkan untuk penggunaannya, misalkan di sini kita ingin mengganti roti lapis. Nah, secara natural kita akan menggunakan mouse kita untuk memblok secara manual seperti ini. Nah, ini penggunaan ini bisa kita minimalisir. Penggunaan mouse itu bisa kita minimalisir dengan menggunakan block select. Jadi, penggunaannya adalah kita arahkan kursor kita ke sini, lalu kita pencet Ctrl Shift. Nah, block select akan mengselect satu word di sini. Nah, lalu selanjutnya bisa kita ubah-ubah. Nah, ini jika ke kiri ke kanan, jika ke atas ke bawah, block select juga bisa mengselect beberapa line secara sekaligus. Misalkan di sini kita ingin memindahkan block food ini, kita pindahkan ke bawah drink seperti ini. Nah, itu adalah block select. Shortcut berguna selanjutnya itu adalah add next occurrence dengan hotkey Ctrl D. Nah, untuk penggunaannya misalkan kita di sini ada satu buah variabel bernama drink 1 yang muncul dua kali di sini. Nah, misalkan kita ingin mengganti nama variabel ini menjadi nama lain. Nah, daripada kita mengselectnya satu-satu dan kita ganti satu persatu, akan lebih mudah jika kita menggunakan add next occurrence. Dengan caranya itu adalah kita pergi ke salah satu kemunculan dari nama variabel atau yang lain, mungkin nama fungsi, nama metode dan lain-lain, lalu kita select penuh. Nah, dan kita mencet Ctrl D. Nah, bisa kita lihat kursornya ada dua sekarang. Nah, di sini baru bisa kita ganti misalkan minuman 1. Nah, seperti itu. Nah, di sini kursor kita ada dua. Gimana caranya ingin kembali ke satu lagi? Kita bisa dengan tombol Shift Escape. Nah, lalu selanjutnya misalkan kita ubah lagi drink 2 Ctrl D minuman 2. Nah, seperti itu. Ya, itu dia add next occurrence. Shortcut selanjutnya itu adalah select whole line atau kita mengselect satu line penuh. Nah, ini bisa kita lakukan dengan Ctrl L. Untuk penggunaannya ya bebas, kita bisa pilih satu line penuh, mungkin kita copy atau kita paste atau kita apakan, itu bebas. Nah, itu dia Ctrl L atau select whole line. Nah, shortcut key selanjutnya itu adalah show reference dan show definition. Apa sih itu? Pertama, show definition. Show definition dengan hotkey F12 berfungsi untuk memberitahu kita di mana sih sebuah variabel, metode, prosedur, function dan lain-lain itu
didefinisikan atau dibuat. Sebagai contoh, misalkan kita di sini punya sebuah metode bernama getTotalPrice. Kita ingin tahu getTotalPrice ini ngapain. Nah, kan kita harus melihat codingannya kan. Nah, dengan show definition dan memencet F12, nah, VS Code akan mengalihkan kita ke tempat di mana si getTotalPrice itu didefinisikan, dan di sini baru kita bisa baca si getTotalPrice ini ngapain. Nah, lalu yang kedua ada show reference dengan hotkey shift F12. Bedanya dengan show definition, show reference ini membuat VS Code memunculkan semua kemunculan atau memperlihatkan kepada kita semua kemunculan dari apa yang kita pilih. Sebagai contoh lagi, kita di sini ada metode getTotalPrice dengan shift F12. Nah, di sini VS Code akan memberitahu kita semua kemunculan dari getTotalPrice. Di sini bisa kita lihat ada 2 kali kemunculan di file script py dan menu item py. 1 kali di menu item py. Di script py nanti kita bisa klik di mana saja, line berapa, lalu di menu item kita klik, maka kita akan diperlihatkan bagaimana kemunculan tersebut di file tersebut. Nah, itulah dia show reference dan show definition. Nah, untuk shortcut key terakhir itu ada Shift Alt F yang memiliki nama code formatting. Apa sih gunaannya? Nah, kegunaannya adalah untuk merapikan kode kita. Nah, misalkan kita udah melakukan coding, kita udah ngoding banyak gitu lama, dan selama kita ngoding kita tidak ada konsistensi gitu dalam penulisan. Misalkan habis koma kita nggak ada, kadang ada spasi, kadang nggak ada spasi. Mungkin kita di sini kita nggak pakai spasi, kadang pakai spasi, seperti itu. Nah, misalkan di akhir kita ngoding, kita pencet shift alt F. Nah, maka VS Code dengan otomatis akan merapikan kode kita. Nah, mungkin di Python ini nggak begitu kelihatan code formatting, tetapi untuk beberapa bahasa seperti JavaScript, Dart, Kotlin, C yang memiliki banyak kurung kurawal dan indentasi, code formatting ini sangat berguna karena akan merapikan kurung-kurung dan indentasi dari kode kita. Nah, dan perlu diingat bahwa VS Code dalam melakukan code formatting dia membutuhkan extension dari bahasa itu. Misalkan untuk C kita perlu extension C, JavaScript juga. Nah, tapi untuk di Python sendiri Visual Studio Code memerlukan kita untuk menginstal package AutoPep 8. Itu dia code formatting. Untuk shortcut yang sekarang adalah comment dan uncomment. Shortcutnya itu control forward slash seperti ini. Ini untuk control forward slash untuk comment, dan control forward slash lagi untuk uncomment. Nah, ini berguna kalau misalnya kita mau ngedebug gitu. Contohnya sebelumnya ini program untuk mengecek apakah dia bilangan prima atau bukan. Misalnya kita mau ngecek apakah conditional if ini udah benar atau belum. Kan kalau berdasarkan kode ini, kalau misalnya dia itu bukan bilangan prima, otomatis masuk ke if yang ini. Kita cek nih apakah ada masuk ke if atau enggak kalau kita masukin bukan bilangan prima. Misalnya tulis masuk ke if. Nah, ini kita run. Misal 4 kan bukan prima, harusnya ada masuk ke if. Nah, ini berarti kita udah selesai pakai bot debug ini, kita bisa uncomment lagi. Kita nggak mau jalin lagi nih, tinggal uncomment. Dan bisa dipakai di masa depan kalau misalnya kita mau buat ngedebug lagi kalau misalnya semakin kompleks gitu programnya. Jadi kuncinya itu comment uncomment ini berguna kalau misalnya kita mau memilih bagian mana saja yang mau kita jalanin dan bagian mana saja yang mau kita tidak jalanin setelah dari berbagai kode-kode yang telah kita buat. Kurang lebih penggunaannya seperti itu ya. Shortcut VS Code yang sekarang adalah Global Search. Global Search ini berfungsi kalau misalnya kita mau mencari suatu fungsi, prosedur, atau variabel tertentu dari suatu kode dan kita nggak tahu ada di file mana aja.
Sedangkan seiring berkembangnya dengan program tuh semakin banyak file dan kita pusing gitu lihatnya harus mencari satu-satu di sidebar. Caranya mudah, tinggal menggunakan global search, yaitu Ctrl Shift F. Misalnya kita ingin mencari suatu prosedur yang namanya new ODOM 2. ODOM 2 ternyata ada di file robot2.py, robot6.py, robot2.cpp, dan robot6.cpp. Jadi kita bisa langsung ketemu nih, ada di file ini ternyata, daripada kita harus mencari satu-satu di sidebar yang banyak banget ini. Karena kita nyari di 4 di sini nggak ada, di Go Auto juga nggak ada, kan ribet ya nyarinya. Jadi pakai search bar, global search bar lebih tepatnya. Kurang lebih seperti itu ya. Shortcut VS Code yang sekarang adalah open search bar untuk search file. Nah, kegunaan ini adalah sesuai namanya untuk search file. Kalau dilihat ini kan banyak banget ya filenya. Kita bingung nih, misalnya kita mau nyari file yang namanya juga kompleks gitu. Misalnya xslbot underscore bla bla bla. Kita lupa nih ada di mana, di sini bukannya. Aduh, di sini juga bukan. Nah, cara gampang kita Ctrl P untuk search bar. Misalnya kita mau nyari sslbot burger. Nah, langsung kita kebuka file yang kita inginkan. So, kita mau cari file namanya robot32.cpp deh. Nah, kita langsung pindah ke file tersebut. Jadi lebih cepat dan daripada kita harus bingung mencari satu-satu di sidebar. Kurang lebih seperti itu penggunaannya. Shortcut VS Code yang sekarang adalah tab mundur, yaitu Shift Tab. Contohnya seperti ini. Tab mundur. Nah, selama ini kita tahu tab ke kanan kan. Nah, gimana kalau tab ke kiri atau tab mundur? Itu cara Shift Tab. Nah, ini sangat berguna kalau misalnya kita mengkopas gitu dari suatu bagian kode, tetapi tabnya kelebihan. Contohnya seperti ini. Misalnya kita mau mengganti algoritma lain di else ya. Bisa dengan menggunakan while loop. Wah, ini kelebihan tabnya, indentasi tidak sesuai. Kita tinggal select saja dan kita shift tab untuk memundurkan tabnya. Jadi agar indentasinya pas. Ini sangat berguna, salah satunya seperti kasus ini. Kurang lebih menggunakan seperti itu ya. Shortcut yang sekarang adalah toggle sidebar. Ini caranya cukup mudah, yaitu untuk membuka sidebar. Ctrl B dia akan buka sidebar, Ctrl B lagi akan untuk sidebar. Nah, Ctrl B ini sangat berguna kalau misalnya kita mau pindah file dengan cepat gitu. Misalnya kita mau pindah ke file lain, Ctrl B langsung kebuka sidebar, kita pindah ke file baru. Nah, langsung kebuka ke file baru. Terus kalau misalnya kita udah mau pakai sidebarnya biar lebih luas penglihatan kode kita, Ctrl B lagi untuk menutup sidebar. Nah, kurang lebih seperti itu penggunaannya. Sekian dari kami, semoga beberapa shortcut VS Code yang telah kami paparkan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih.